Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriana Putri, NIM 211110009 dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya ditemani dengan dua teman saya. Yang pertama ada Alif Hidayatul Laili dengan NIM 211110007 dan juga Eka Chandrawati dengan NIM 211110011. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang panca indera penciuman pada manusia untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi dari Ibu Aida Rahmawati, SST MKes. Tentunya dari kalian udah pada tahu kan apa sih panca indera penciuman manusia itu? Ya, benar sekali, tentu saja hidung. Hidung sebagai salah satu panca indera manusia memiliki fungsi sebagai indera pembau. Hidung memiliki fungsi sebagai indera penciuman atau pembau karena di dalam hidung terdapat saraf-saraf olfaktori yang memproses impuls atau rangsangan bau dalam bentuk gas untuk sampai ke otak. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 yang dimiliki manusia sebagai bagian dari sistem panca indera manusia. Indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghirup ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Nah, di sini ada gambar dari kerangka luar hidung. Yang pertama ada cartilago lateralis superior, yang kedua ada septum, yang ketiga ada cartilago lateralis inferior, yang keempat ada cartilago alar minor, yang kelima ada processus frontalis tulang maksila, dan yang terakhir ada tulang hidung. Apa sih bagian dari kerangka luar hidung? Nah, yang pertama ada cartilago lateralis superior. Cartilago superior penting dalam menentukan bentuk, ukuran, posisi, dan simetris hidung. Yang kedua ada septum. Septum merupakan tulang lunak yang membagi rongga hidung menjadi 2. Septum hidung yang normal terletak persis di tengah, memisahkan bagian kiri dan kanan hidung menjadi 2 saluran dengan ukuran yang sama. Septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Yang ketiga ada cartilago lateralis inferior. Nah, cartilago lateralis inferior ini disebut juga sebagai cartilago alar mayor. Dan yang keempat ada processus frontalis tulang maksila. Maksila terbentuk dari 2 bagian komponen piramida teriguler yang berkontribusi terhadap pembentukan bagian tengah wajah dan bagian orbit, hidung dan palatum. Maksila terdiri dari badan dan 4 prosesus, yaitu frontal, zigomatik, palatina, dan adan alveolar. Dan yang terakhir ada tulang hidung. Tulang hidung merupakan 2 tulang lonjong kecil yang memiliki keragaman dalam hal ukuran dan bentuk pada individu yang berbeda. Kedua tulang tersebut terletak berdampingan di bagian tengah atas wajah dan bentuk dengan bersampingan mereka atau jembatan dari hidung. Selanjutnya ada bagian-bagian hidung, bagian hidung luar. Organ hidung bagian luar dimulai dari pangkal, batang, sayap, dan puncak hidung. Selain itu ada lubang hidung dan kolumela yang merupakan sekat di antara kedua lubang tersebut. Nah, apa sih lubang hidung itu? Secara fungsi, lubang hidung selain sebagai tempat masuknya udara, kotoran, dan kelingking kita, lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mulkus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alif Hidayatul Laili. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Aida Fitriana Putri. Bagian-bagian hidung dalam itu ada saraf pembau. Yang kedua ada saraf pembau ke otak, tulang hidung, selaput lendir, silia atau rambut hidung.
Hidung bagian dalam yang pertama ada silia atau bulu hidung, merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Yang kedua, serabut saraf pembau. Seperti namanya, saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Yang ketiga, selaput lendir. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus, atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut ingus. Tunggu sebentar. Jangan menganggap remeh ingus itu loh. Ingus atau mukus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Makanya ketika kita sedang tidak enak badan, warna dan kepadatan mukus kita berubah. Fungsi hidung. Ada organ penapasan atau penyaring udara, indera penciuman, pemberi rasa pada makanan, mengatur suara, pembersihan saluran pernapasan. Fungsi hidung. Banyaknya fungsi hidung ini juga diakibatkan oleh hidung yang berhubungan dengan organ-organ lain seperti telinga dan tenggorokan. Itulah kenapa ada dokter spesialis THT. Setelah mengetahui fungsi-fungsi hidung, kita akan mencari tahu apa saja bagian-bagian hidung dari luar maupun organ dalamnya. Nah, secara anatomi, hidung bagian luar akan terlihat seperti piramid, di mana bagian atasnya merupakan pangkal, sedangkan bagian bawah adalah puncaknya. 2/5 bagian hidung luar ini disusun oleh kerangka bagian hidung, sedangkan 3/5-nya dari tulang rawan. Selanjutnya, intensitas dan kualitas bau. Orang normal diperkirakan dapat membedakan antara 10.000 sampai dengan 40.000 bau yang berbeda. Akan tetapi, kemampuan untuk membedakan bau itu tidak diimbangi dengan kekayaan pendaharaan untuk mendeskripsikan bau. Akibatnya, seringkali orang mendeskripsikan suatu bau dengan menjamin istilah yang biasa dipergunakan untuk indera lain. Misalnya bau asam, bau tajam, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alif Hidayatul Laili. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu gangguan pada indera penciuman manusia. Indera penciuman manusia memungkinkan kita untuk membedakan berbagai macam aroma atau bau. Misalnya aroma kopi, coklat, parfum, bunga, hingga rempah-rempah. Namun, kemampuan indera penciuman kita terkadang kita bisa menurun atau bahkan bisa hilang sama sekali. Berikut ini ada beberapa jenis gangguan yang bisa terjadi pada indera penciuman. Gangguan pada indera penciuman itu ada 4. 1. Hiposmia. 2. Amosmia. 3. Porosmia. 4. Pantosmia. Hiposmia yaitu menurunnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Anosmia, kondisi ketika indera penciuman kehilangan kemampuan untuk mencium bau secara optimal. Parosmia, kondisi saat indera penciuman mengalami perubahan persepsi tentang bau. Pantosmia, yaitu halusinasi penciuman ketika seseorang mencium aroma tertentu yang sebenarnya tidak ada. Gangguan pada indera penciuman. Gangguan indera penciuman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penuaan, sering merokok,
cedera kepala atau hidung, perubahan hormon, efek samping obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti pilek, alergi, sinusitis, rinitis, dan gangguan sistem saraf otak. Cara untuk menjaga indera penciuman. Jika indera penciuman terganggu, maka kita muncul berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kesulitan atau tidak bisa menikmati lezatnya makanan, hingga tidak bisa mendeteksi adanya gas atau zat berbahaya tertentu. Oleh karena itu, kesehatan indera penciuman penting untuk dijaga. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga indera penciuman, yaitu 1. Menghindari pemicu alergi. 2. Membersihkan rumah secara rutin. 3. Menjaga kualitas udara. 4. Membersihkan hidung secara rutin. Menghindari pemicu alergi ketika terjadi reaksi alergi di hidung, rongga hidung, atau meradang dan bengkak. Membersihkan rumah secara rutin. Bersihkan bagian rumah, terutama kamar tidur dan kamar mandi kita, setidaknya seminggu sekali dengan sapu, lap, atau lainnya. Menjaga kualitas udara. Kualitas udara di rumah perlu dijaga agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Membersihkan hidung secara rutin. Jika Anda sering mengorek hidung, mulai sekarang hindari kebiasaan itu karena dapat membuat hidung terluka dan infeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.